Salam sehat. Bandarmologi saham BRRC yang IPO 2 hari yang lalu, 2 hari kerja tepatnya, yaitu tanggal 9 Januari 2025. Kita langsung ke company profile, di mana ini production breadcrumbs, apa ini ya? Jadi ini tepung terigu roti ya, tepung roti ya. Jadi intinya consumer good atau non cyclical sektor ya, dengan nama Raja Roti Cemerlang Tbk, underwriter XA atau NH Korindo Sekuritas Indonesia, dengan harga IPO 120. Ini pencatatan ya, 30% saham publik, 70% founder share. Jadi before afternya belum ada perubahan karena ya baru 2 hari melantai di saham. Nah, IPO price ya, di 210 ya. Price now atau hari Jumat kemarin 250. Jadi telah naik 19% ya. Kalau nggak salah sempat arah di hari pertama. Di hari kedua dia minus 4,5%. Ini 2 hari ya, 2 hari kerja. Nah, kita ingin lihat yang buy dan sell sekaligus harga buy dan harga sell-nya. Nah, ini yang buy 21 ya. Ini aja 45%. YJ 22%, PD 10%, DR 6%. Di sini kelihatan bandar retail semua ya. Ya terkenal retail ya, belum tentu retail tapi terkenal sekuritas retail. Sedangkan CP 38%, XA ini underwriter, XA 31%, MG 12%, SA 5%. Aneh-aneh semua ini. CP, SA ya terutama. SA ini yang aneh. Dibanding ini ya, dibanding kiri dan kanan, masih aneh-aneh yang kanan. Di sini asing tidak berkontribusi atau minim ya, minim sekali. Itu. Jadi di sini kayaknya sih guyur ya. Tapi enggak deh, ini 45, ini 38. Jadi imbang lah ya. Harganya masing-masing ini 250. Jadi istilahnya harganya masih imbang ya. Jadi tidak yang nyangkut, tidak terlalu dalam nyangkut, bahkan banyak yang nyangkut ya, tapi masih Rp1, Rp4, Rp3, jadi anggaplah nggak ada. Harganya masih hampir sama dengan harga IPO. Kita lihat chart Pi aja karena akumulasinya masih bingung ya. Nah, di sini dilihat, nah memang ya bingung ya, imbang ya. Bedanya nggak jauh antara beli dan jual. Di sini 23, di sini 31 ya. Di sini 45, di sini 38. Jadi imbang. Ya, imbang, benar-benar imbang ya. Untuk retailnya ini banyak yang beli retail ini. Retail banyak yang beli dibanding retail ini 12%, ini 15%. Jadi retail banyak yang tampung, tapi masih belum terlalu besar. Untuk ukuran saham IPO ya, yang di buy sell 48% dari free float, yang masih di hold 52%,
dari free float. Kalau kita bandingkan dengan total share secara keseluruhan, buy dan sell 14%, nah, ini termasuk gede ya. Dalam 2 hari udah 14% saham yang dijual belikan. Dan ini kebetulan saham pabriknya memang gede, yaitu 30%. Sedangkan free float yang di hold yaitu 16%. Founder share tetap 70%. Jadi intinya ya hindarilah, beli saham yang lain dulu ya. Atau coba dengan lot kecil yang besar, karena emang ini kaya distribusi, karena tahu-tahu 14% dalam 2 hari jualan. Mungkin pas arah kemarin ya, kurang tahu karena data 2 hari ya. Mau bikin 2 hari ya waktunya nggak ada. Terus ini YP sudah YP beli 6% ya, jadi YP ini YP ini retail atau bukan ini ya. Sepertinya YP ini bukan retail ya, walaupun terkenal dengan bandar retail, tapi YP ini bukan retail. Karena apa? Dia berani beli 6% dari total keseluruhan saham yang beredar, dari total keseluruhan saham yang ada. YJ juga demikian, terkenal satu tik jual, tapi dia beli cukup banyak, yaitu 3,2%. PD ya cukup banyak lah, 1,44%. Nah, siapa gerangan ini ya. Terus ya yang jual CP ya, kemudian XA itu memang shareholder, XA itu underwriter ya, MG 1,8. Dari sini memang ya imbang sih ya, sini 5, sini 6, lebih kecil ya ini, tapi di sini lebih besar, ini lebih besar, ini lebih kecil, jadi imbang. Cuma di sini retailnya lebih gede ya, 2,2%, di 1,7%. Ya, itu CP itu KB Velburi Sekuritas, SA Elite Sukses Sekuritas. Yang lainnya Lotus Andalan YJ, DRRHB ya. Itu ya. Jadi kalau kita step by step ya, dari notasi ini, bandingan dan BSL udah, MI sudah, AW udah, asing lokal, asing tidak berpengaruh, posisi pemegang saham sudah. Kalau YP, PD udah trading saham IPO, nah tanda tanya ya, perlu diperhatikan. YP Akum kayaknya sih netral ya, gulung kering enggak juga, volatil wajar, dia baru IPO, perubahan saham publik ya. Itu ya, itu gambaran saham DRRC. Terus kita ingin lihat, kita abaikan saham asing dan atau asing dan bukan ya. Ini kita pilih A, jadi abaikan asing dan domestik. Terus chartnya ya, chartnya masih membagongkan juga, tapi yang jelas ini retail banyak yang beli, KK lainnya ini imbang ya, antara buy dan sell. Jadi nggak ketara akumnya, nggak ketara distribusinya. Kemudian nah, di sini cenderung distribusi ya, karena ini 7, ini 13. Jadi retailnya yang nampung 13, sedangkan retail yang jualan 7. CP, XA, MG, DR, tapi ini yang sekuritasnya terkenal dengan sekuritas tidak hold
atau tidak swing dalam jangka cukup panjang ya. Perlu diperhatikan ya. Terus benar trading TikTok, nah, ini memang cukup membingungkan TikTok karena harus lincah ya. ARA hari pertama, hari kedua minus 4%. Ini harga berapapun ya harga pasar ya. Buat bandar retail, pemilik IPO bukan Konglo, gulung kering tidak. Ini yang value, yang buy sell ya. Seperti XA, walaupun dia beli tapi dia jual malah lebih banyak. YP beli jual lebih dikit ya. Dan seterusnya ya. Jadi ketemu net sell-nya di sini. Ini net sell-nya, net buy ya. Nah, ini net buy, YP, net buy, YJ, net buy, PD, net B, DR, net B, AF, net buy. AF nggak ada di sini. AF. Itu Bandar Sejati ya. DR juga. DR nggak ada. PD yang ada. PD, ini PD ya. YJ ada. YP ada ya. Jadi DR sama AF yang ada. Tapi lotnya kalah dengan YP, YJ sama PD. Ya. Di sini memang akum tapi kurang akum, bukan akum, dan distribusi ya, distribusi ya. Terlihat dari yang warna orange ini lebih kecil daripada yang buy. Jadi retail yang beli lebih banyak dibanding yang sell. Yang beli retail ya, kalau yang beli retail bahaya, untung dikit jual, itu kesimpulannya ya. Tapi yang bingung memang ini imbang karena 2 hari ya, mungkin kalau 1 hari nggak begitu ya. Saya kira cukup ya. Ada yang perlu disampaikan lainnya? Coba kita lihat order book ya. Order book tuh. Oh ini ya. Ini chart, ini ARA ya, tapi arahnya nggak sempurna ya, bikin buntut. Ini mungkin tahu ini ARA bukan ya. Intinya dia minus, jadi opennya open gap open ya. Lupa ya. Ini close di sini, open di sini ya. Ini open, ini harga close. Ini harga open, ini close, jadi minus ya. Ini open, close. Ini di gap down, misalnya open, tapi close-nya di sini. Masih minus karena di bawah harga kemarin. Nah, BBRC ya, minus 4,6%. Jadi ini apa? Di gap down ya, 244. Hack-nya di 278, closing di 250. Jadi last price lebih besar daripada open price. Ya, saya kira cukup ya. Kita kembali ke judul ya. Salam sehat.